Hai, apa kabar kalian semua? Welcome to Mela Morgan ya. Ini sebaiknya aku akan coba untuk tarik ke atas lagi supaya pembacaan kita lebih luas. Oke. Aku harap kalian baik-baik saja. Januari itu bulan sibuk untuk aku dan bulan yang kayak mungkin sakitnya setahun sekali itu di Januari. Everything trouble in January ya. Jadi aku tetap semangat, namun ini lebih ke sisi mentally sebetulnya seperti itu. So, sekarang kita akan singkat. Misalnya nggak cuma satu orang ya, 2 orang, 3 orang juga bisa. Orang yang paling sedih ketika kamu pergi. Orang yang paling sedih ketika kamu pergi. Ini adalah kartu archetype ya teman-teman. Jadi kartu archetype itu tidak menyasar langsung pada orang yang si A, si B, si C. Tapi kita lihat tipe-tipe karakternya orang itu kayak apa, kayak gitu ya. Kita akan ambil di sini beberapa kartu. The Father, sudah pasti ini maskulin ya. Aku melihatnya apa? Dia itu adalah sosok pelindung ya. Ketika kamu berbicara mengenai ayah, ini bisa juga ayah kamu ya, bisa juga ayah kamu. Tetapi dia adalah seorang laki-laki ya, seorang laki-laki atau maskulin. Bisa perempuan tapi define maskulin. Dia itu adalah seorang yang pelindung, kepala keluarga, kemudian yang ditetuakan, bisa jadi anak pertama, bisa jadi dia itu ini kan kayak ada in between ya teman-teman, pengayom, menstabilkan keseimbangan. Jadi orangnya itu ada di sini mungkin energi bulan, ada energi bintang ya. Jadi lebih seperti dia misterius sosoknya kalau aku lihat. Misterius, kemudian dia lebih seperti kayak tidak bisa kamu tebak energinya. Dan aku lihatnya juga dia sosok yang kokoh ya, pasang badan gitu loh. Kadang-kadang apa yang dia lakukan di sini mungkin itu di luar nalar kamu. Orangnya dewasa, bisa jadi anak pertama, bisa jadi ini ayah kamu. Sosok pelindung ya, pelindung, orang penyayang gitu. The Prayer, seorang pendoa. Orang ini aku bisa pastikan secara spiritual, secara agama orang ini kuat ya. Karena dia mendoakan apa? Mendoakan yang baik-baik biasanya. Kalau misalnya The Prayer, seorang pendoa itu nggak mungkin mendoakan kamu yang jelek-jelek. Biasanya apa sih yang didoakan ya? Itu biasanya mengenai kesehatan kamu, kebahagiaan kamu. Pokoknya dia nggak pernah absen ngedoain kamu orangnya. Ini adalah orang yang paling sedih banget ketika kamu pergi, ketika kamu hilang begitu aja. Ciri-cirinya di sini ada kartu Thanatos ya. Kartu Thanatos sendiri itu berupa jaring-jaring. Kamu tahu nggak sih, ini kayak terjebak. Hubungan kamu mungkin bisa stuck. Kamu merasa terjebak sama orang ini. Kamu merasa tidak bisa terlalu cepat pindah ke lain hati. Kamu bisa dibuat gagal move on sama orang ini. Orang ini memiliki energi yang melekat sama kamu. Kemudian dia itu melekat, dan kamu tuh merasa nyaman gitu loh, merasa nyaman di sini. Tapi kalau aku lihat nyamannya kamu itu kayak ngebuat kamu tuh nggak bisa pergi dari dia, ngerasa kayak nggak bisa jauh. Dia pun juga begitu, nggak bisa jauh dari kamu ya. Nah, mengenai Thanatos sendiri itu sama dengan kartu Death pada energi Scorpio di tarot ya. Kartu kematian
yang berbau dengan kematian itu menarik ya, tempting, menarik ya, dan berupa transformasi. Di sini aku melihatnya orang ini ada ketakutan dalam apa ya, seperti kayak ketakutan dia tidak punya waktu banyak, tidak punya cukup waktu bersama kamu, seperti itu. Ada kesedihan di sini, mungkin ada yang baru kehilangan, loss ya. Kemudian dia mungkin ada sedikit sakit. Orangnya ini mungkin tidak sehat sekarang atau dia punya penyakit bawaan. Sekarat, kayak gitu ya. Terus aku ngelihatnya orang ini mungkin dalam keadaan tidak sehat gitu. Ya kamu cari tahu aja, ini yang udah paling dalam, paling mendekati. Tidak begitu sehat kondisinya sekarang, sakit-sakitan. Ya mungkin kalau ini terkait dengan ayah kamu bisa jadi. Kemudian ada kartu The Destroyer. Destroyer itu artinya penghancur ya teman-teman. Jadi karakternya orang ini sebenarnya adalah bukan dia tuh menghancurkan kamu, bukan, tetapi dia mungkin ekstrim. Kadang-kadang tindakan dia yang kamu tidak mengerti, tindakan yang tidak kamu mengerti. Kemudian kamu juga ngerasanya dia itu kayak apa ya, banyak curigaan kamu sama dia. Orang ini kadang-kadang ya, aku bisa make sure orang ini kadang-kadang tuh apa sih, dia itu ngebuat hidupnya sebenarnya bisa lepas, bisa rilis ya, bisa nggak sedih-sedih terus. Tapi orang ini kayak banyak negatifnya kadang-kadang ya. Jadi serba nggak yakin, tenggelam pada situasi yang salah. Kemudian aku lebih melihatnya dia itu lebih ke arah dark ya. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Dia tuh kayak mungkin nggak bisa ngomong kata tidak. Mungkin dia adalah orang baik, tetapi energinya habis karena mungkin di lingkungan yang kurang baik, seperti itu. Jadi kayak seneng punya masalah aja. Orangnya tuh kayak suka sakit gitu, suka berkorban, mengorbankan diri ya sampai sakit, sampai dia sendiri tuh nggak tahu harus gimana ya. Kadang-kadang apa yang bukan menjadi dia bukan menjadi penyebabnya, tapi kadang-kadang dia merasa dia penyebabnya. Drama lah pokoknya gitu, drama. Jadi sebenarnya nggak bisa terlalu di dalemin ya, karena efeknya nih bisa buat kamu negatif gitu loh. Jujur aja aku yang ngebaca aja sampai pusing. Bentar ya, netralisir dulu. Aku entahlah, kalau nggak ada Palo Santo ini mungkin kebawa gitu. Jadi aku bisa bilang orang ini tuh punya banyak masalah sih. Punya banyak masalah, problem yang gak selesai-selesai, sampai pada akhirnya capek gitu ya. Kesehatannya menurun. Tuh, The Orphan. Orangnya sudah tidak punya ayah ibu. Ini paling jelas dia yatim piatu. Jadi orang yang suka sama kamu di sini adalah orang yatim piatu. Dia sendirian atau piatu lah, atau nggak yatim, salah satu. Pokoknya salah satu keluarga ada yang nggak ada, atau bahkan dua-duanya. Jadi dia feeling lonely.
Ini orang energinya sedih ya teman-teman. Jadi kalau dia kehilangan kamu, dia adalah orang yang paling menderita banget. Menderita. Aku gak bisa bilang gimana menderitanya, tapi kalau kamu mau tinggalin dia sedihnya minta ampun deh. Kayak mau ngomong berpisah, mau ngiklasin, tapi rasanya sedih gitu, dalam banget, kayak kamu nyemplung di air yang dingin, freezing, nggak bisa berkata-kata. Kita lihat ya. Aku sekarang nggak mau pakai 2 kartu ini, jadi aku bagi, mungkin energinya banyak di sini. Entah kenapa, alasannya orang ini berasa tidak mau atau gak mau kehilangan kamu. Ada frustasi ya teman-teman, energinya sangat frustasi. Gini, dia kayak kehilangan soulmate-nya dia. Aku bisa melihat bahwa dia sudah menganggap kamu tuh kayak tujuan akhir gitu loh. Seakan-akan kamu tuh mematahkan. Ya kan? Dia merasa kayak udah merasa kayak melakukan yang terbaik buat kamu. Ada pengorbanan mungkin, atau saat ini dia sedang ingin mengorbankan, ingin melakukan sesuatu ke kamu, kayak merasanya dipatahkan. Dia ini merasa lemah ya, merasa tidak berdaya jatuhnya, karena lemah, sangat lemah sekali. Tuh, bener kan aku pilih kartu di sebelah kiri? Nggak berdaya. Aku bisa ngelihatnya apa ya? Di hari-harinya dia nanti, ketika kamu pergi meninggalkan dia secara tiba-tiba, orang ini seakan-akan kayak hilang nyawa. Hilang nyawa loh. Hilang nyawa tuh benar-benar yang kayak udah gak ada semangat hidup lagi. Kalau misalnya dia makin sakit, kalau dia sakit ya berarti makin sakit. Bisa jadi seperti itu. Berdarah-darah kamu tinggalin. Ya. Di sini dia akan cari kamu, tetap akan cari kamu. Ini kayak energi yang gak mau dibuang teman-teman. Energi yang gak mau dibuang, energi yang aku lihatnya sedih banget. Gak mau ngebuang kamu. Bukan dia yang mau pergi dari kamu, tapi kamu yang pergi dari dia. Jadinya dia ngerasa seperti ya kamu hempasin dia gak ada alasan gitu loh. Karena selama ini kan dia sudah merasa kamu tuh garis takdirnya dia, sudah merasa ada benang merah dengan kamu, sudah cocok. Maka semangat yang ada sama dia, semangat yang tadinya dia loyo, dia jadi bangkit lagi, itu hilang gitu aja. Jadi nggak ada gairah dalam menjalani hidup. Putus asa di sini ya. Kelam kelabu. Energinya ini ngikut loh kartunya. Dia nggak punya apa ya untuk membangkitkan kepercayaan dirinya dia atau kekuatan dia. Ini membutuhkan waktu yang lama banget mencoba untuk sabar,
bertahan itu mati-matian. Masih di kartu ini, apa yang nantinya dia akan lakukan kepada kamu? Bagaimana ke depannya? The Moon. Dia masih akan membayangkan kamu ya teman-teman. Ketika kamu pergi, dia masih akan ada delusi, membayangkan, mencoba mengirimkan kontak batin kepada kamu, membayangkan kamu ada di depannya dia, dan dia tuh denial. Dia di sini kayak merasa ini nggak mungkin. Denial, aku tidak menerima ini. Dia pasti masih suka sama aku, cuman dia pergi mungkin karena keterpaksaan atau apapun itu. Di sini dia ada pikiran itu bahwa dia tuh percaya diri kalau kamu tuh masih suka sama dia gitu loh. Jadi dia tuh akan berdelusi, akan banyak delusi bahwa kamu tuh tetap suka sama dia, nggak mungkin lepasin dia gitu aja gitu loh. Masih nggak terima, intinya nggak terima. Nggak akan, kamu masih sayang sama aku kan, masih cinta sama aku kan. Jujur ya teman-teman, dia akan memanggil kamu dengan kontak batin, atau bisa juga dia meditasi dan berdoa untuk bisa menyatukan atau menyeimbangkan balancing hidupnya lagi. Dia akan lebih banyak healing di sini aku lihat. Denialnya besar. Pada akhirnya dia akan menghadapi namanya realita kalau kamu nggak ada. Dan di sini pada akhirnya ya mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, dia akan terima. Dia akan menerima di sini ya. Jadi nggak ada yang bisa dia lakukan. Dia akan stuck, lalu menerima keadaan. Mungkin akan berkonflik dengan batinnya sendiri, menghadapi realita yang ada, tapi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di sini ada kartu The Empress, ada kartu Judgment, ada kartu Knight of Cups. Nah, ketiga kartu ini mengindikasikan setelah dia mencoba untuk menerima realita, yang dia lakukan adalah dia mulai menerima dan mulai untuk mengembalikan kestabilan hidupnya lagi, baik dari mungkin banyak faktor ya, dari mentalnya dia, dari segi kenyamanan, dari segi santai ya, relax, chill. Tapi di sini ada kartu harapan ya teman-teman, ada kartu Judgment. Sekalipun dia tahu kamu pergi, tetapi dia masih ada harapan. Tetap aja di sini dia masih ada rasa cinta sama kamu yang tertinggal. Aku lihatnya gitu. Dia berharap someday kamu akan datang memberikan cinta lagi sama dia. Ya, ini ada kartu The Devil, ada kartu Eight of Wands. Aku ngelihatnya dia tuh ada addiction. Jadi sembuhnya dia itu bukan berarti dia ngelupain kamu, tapi lebih kayak gimana ya? Dia makin adiksi, makin cari info tentang kamu sih kalau aku lihat di sini. Jadi ada jedanya dulu gitu loh. Ketika dia tahu kabar kamu di sini, wow. Ketika dia ada kabar kamu di sini, aku melihatnya dia akan ambil langkah 1000 untuk meyakinin kamu lagi. Ada kartu Seven of Cups. Waduh, dia bermimpi-mimpi tentang kamu teman-teman. Optimis,
vitality, hasratnya itu terbatas sama kamu sih. Jadi aku bisa bilang sih ya, orang ini energinya itu gak mau ditinggalin. Dia akan menggunakan berbagai macam cara itu untuk mengganggu ketenangan kamu sih. Karena gini loh teman-teman, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dari kata-kata, dimana kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita nih suka sama seseorang itu kenapa, alasannya kenapa. Kalau dibilang dia kaya juga nggak, misalnya gitu. Kalau dibilang dia menarik, biasa aja. Mungkin kamu punya banyak orang yang lebih menarik dari dia, tetapi di sini kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan kenapa kamu begitu dekat sama orang ini, ya kan? Dia pun begitu. Kayaknya kalau nggak ada kamu, pertahanan di dalam badannya dia, di dirinya dia kayak hancur gitu aja. Aku udah jelasin ya di sini. Orang-orangnya itu yang pasti dia orang tuanya meninggal. Dia nggak punya orang tua, sebatang kara sekarang. Dia mungkin kesehatannya menurun. Banyak sekali perubahan dari yang sakit, hidupnya sakit. Dia banyak berdoa sama kamu. Dia adalah seorang pria atau dia divine-nya adalah maskulin. Divine maskulin tuh biasa divine yang leader, ya. Bisa seorang ayah, bisa seperti sosok orang yang menentukan. Jadi lead aja, lead somehow cocok sama kamu. Kita akan tangkap mengapa dia ini sangat dalam cintanya sama kamu. Ayo, udah dalam banget ini hubungannya. Hubungan kalian tuh bukan hanya pegangan tangan, sudah hasrat, sudah intim, oke? Tuh, ini juga ya. Ini aura kamu itu yang membuat dia itu kayak terpesona. Jadi kamu tuh adalah orang yang dia suka secara fisik. Kalau kamu wanita, mungkin kamu wangi, mungkin kamu ada bau-bau kamu yang semerbak di hidungnya dia yang enggak orang lain itu punya, ada wangi khas kamu, ya kan? Kamu tuh adalah orang yang kuat. Kamu itu seorang sosok yang leading sesuatu. Kamu adalah orang yang kuat. Nggak suka nangis. Kadang-kadang ya memang manja. Tapi di sini hidup kamu tuh keras. Dia tuh akan memberikan kamu kelembutan. Ada look for the fairies. Dia tuh percaya keajaiban, teman-teman. Kayak dongeng ya. Dan di sini kamu memperlakukan dia dengan baik. Sweet treat. Kamu tidak memandang kekurangannya dia. Jika kamu tahu dia punya kekurangan, kamu menyesuaikan. Bahkan mungkin kamu lebih memperlakukan yang lebih baik, lebih manis daripada pasangannya. Ibaratnya di sini dia itu sudah terhipnotis sama kamu. Kamu melayani dia dengan baik. Kamu mengerti maunya dia. Bukan cuma dari hasrat ya teman-teman, tapi lebih semacam personal. Dia selalu percaya akan ada namanya keajaiban. Ya, mau kamu di mana, dia di mana, di belahan dunia mana, pasti akan ketemu. Sekarang kita akan reveal di sini pesan dari angels, dari malaikat. Healing family issue. Oke. Kartu healing family issue di sini, dia akan memperbaiki masalah internal dari keluarga kamu. Misal
kamu itu seorang janda atau duda, ya dia akan masuk, ya akan menyayangi anak kamu, akan care sama kamu, care sama keluarga kamu, semuanya seperti itu. Jadi yang tadinya dingin, misalnya ada hubungan kamu sama orang tua kamu dingin, dia nanti yang akan mencoba untuk menjadi penengah, seperti itu ya. Codependency. Ini semuanya itu dari addiction. Ada kartu The Devil di sini, itu addiction juga. Kamu sama dia itu mencerminkan sisi romansa. Kalian itu mungkin jauh tapi dekat. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Kayak kamu tuh udah kekunci sama dia. Dia pun begitu. Is it safe for you to love? Ketika semesta sudah memberikan restunya kepada kalian, maka akan ada saatnya mungkin mungkin semesta akan bilang, oh ini loh jodoh kamu. Jadi aku bisa bilang kalian ada garis jodoh. Di sini finansial dan karir ya. Sembari menunggu dia datang, sembari menunggu orang ini punya aksi yang besar terhadap kamu, ya kamu fokus dulu deh sama perbaikan-perbaikan dari sisi finansial dan karir kamu. Itu yang baik sih. Dia pun juga begitu. Mungkin kartu ini muncul, kalian itu harus menstabilkan keuangan kalian berdua dulu untuk bisa bersama, ya nggak? Karena apa jaminannya? Kalau kalian susah, sama-sama susah bersama, itu makin nambah masalah. Gitu. Jadi harus saling backup. Makanya finansialnya juga harus penting. Cinta itu di tahun 2022 nggak cuma cinta, teman-teman. Tapi pengaruh ke aspek yang lain. Kalau kamu uangnya sangat lancar, kalau kamu uangnya sudah nggak tahu dari tiap hari ada rezeki yang masuk, maka berarti keran kamu sudah terbuka dari semesta dan kamu udah ready. Mau kamu sama siapapun pasti akan happy. Tapi kalau itu masih seret, jangan diharapkan ya. Diperbaiki dulu pelan-pelan, baru nanti dikejar dianya ya. Oke, ada kartu DVZ, ada W, ada J, ada R, ada I, ada U, ada S, O, C, L, T. Nah, ini nama-nama atau inisial-inisial untuk orang yang aku bacakan di sini. Jadi bisa dipastikan seseorang ini adalah orang yang gak bisa lepas dari kamu. Ini inisialnya, nama panggilannya, nama kecil atau ambil dari nama panjangnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau aku kurang begitu berenergi karena aku capek. Semoga pembacaan ini tidak membuat kalian bingung. See you, ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.